Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Pada kali ini kami akan membawakan kasus pelanggaran etika dalam penggunaan aplikasi komputer akuntansi. Baik, next. Sebelumnya kami dari kelompok satu yang beranggotakan 5 orang. eh, dari saya sendiri, saya Ika Jona Rendranya Putra dengan absen 1 dan rekan saya. Baik, sebelumnya sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Indra Sastrawan dengan absen 2. Baik, perkenalkan saya Putu Yoga Pratnya Widakda dengan absen 15. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Made Depok Tawan dengan absen 18. Baik, perkenalkan nama saya Imade Dutia Parmarta, absen 27. Baik, adapun kasus yang akan kami bawakan yaitu ada 3. Yang pertama, skandal Post Office Horizon yang kami dapatkan pada artikel media BBC. Yang kedua ada berita pernyataan hoax tentang software akuntansi isi accounting system oleh kompetitor Accurate Accounting. Dan sumber kami dapatkan yaitu pada berita Ade Mutia dan isi accounting system official pada YouTube. Dan yang ketiga yaitu penggunaan software akuntansi bajakan pada UKM atau usaha kecil menengah dengan sumber yang kami dapatkan pada artikel Business University dan juga Sagur EP. Baik, next. Baik, materi yang kasus yang pertama yang akan kami bawakan yaitu skandal Post Office Audition yang dimana permasalahannya diawali dari Post Audition ini yaitu salah satu kasus kesalahan peradilan terbesar di negara Inggris dengan permasalahan pada sistem komputer Horizon tersebut yang dikembangkan oleh Fujitsu dan diperkenalkan pada tahun 1999 untuk akuntansi dan pengelolaan stok di kantor pos memiliki cacat serius. Nah, bug dalam sistem ini sering menampilkan laporan kekurangan kas yang tidak nyata. Namun keluhan pada support master pengelola kantor pos itu diabaikan. Dengan akibat data yang salah dari Horizon dijadikan dasar tuntutan pidana terhadap lebih dari 900 orang antara pada tahun 99 hingga tahun 2015. Nah, dari pihak post office tersebut menuntut sekitar 700 support master, sementara 283 kasus lain diajukan oleh badan lain termasuk Crown Protection Service. Dengan banyak korban dipenjara karena tuduhan mencuri atau pencatatan palsu, dan yang lain mengalami kebangkrutan setelah menutup kekurangan kas palsu dengan dana pribadi, dan dampak lagi itu sangat luas dari rumah tangga hancur, masalah kesehatan yang serius, dan lebih dari 13 orang diduga melakukan tindakan bunuh diri. Nah, selain itu juga pada kasus ini perusahaan Horizon ini berfokus pada peningkatan pelayanan kualitas layanan dan produknya melalui fitur aplikasi debugging, respon cepat terhadap keluhan, dan evaluasi berkelanjutan dengan memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal kepada penggunanya. Baik, next. Nah, untuk tanggapan perusahaan itu sendiri, tanggapannya dicatat datang dari pihak Fujitsu selalu pengembang tersebut. Nah, dalam pernyataan publik yang dilakukan oleh Pak Peterson, Direktur Fujitsu Eropa, menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral atau moral obligation untuk pendanaan kompensasi bagi korban skandal ini. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Fujitsu akhirnya mengakui perannya dalam kegagalan sistem Horizon yang menjadi dasar ratusan tuntutan pidana yang keliru. Namun, hingga laporan ini dirilis, tidak ada keterangan rinci mengenai langkah teknis atau perbaikan spesifik. Selain bahwa sistem Horizon ini masih tetap digunakan dan tetap dipelihara oleh Fujitsu. Nah, sementara Post Office berencana melakukan alih sistem baru yang sedang dikembangkan. Dengan kata lain, tanggapan resmi Fujitsu ini berfokus pada pengakuan, tanggung jawab moral, dan keterlibatan dalam skema kompensasi, tetapi perincian bentuk ganti rugi langsung dari Fujitsu masih terbatas pada dukungan pendanaan dan partisipasi dalam proses penyelidikan. Nah, sedangkan perusahaan Horizon ini, terutama konteks dalam konteks aplikasi ini, mereka mengembangkan atau mengelola
dengan biasanya menanggapi masalah aplikasi ini dengan serius. Misalnya dari informasi tentang hosting Horizon eh, dan jika terjadi error atau masalah teknis dalam aplikasi yang dibuat dengan tool ini, perusahaan menyediakan fitur debugging otomatis yang membantu pengguna memperbaiki errornya. Baik, next. Nah, untuk solusi yang diberikan yaitu ada 5. Yang pertama, perbaikan dan penggantian sistem. Nah, Post Office menyatakan bahwa terus melakukan perbaikan pada Horizon, juga merencanakan migrasi ke sistem baru yang sedang dikembangkan. Yang kedua, keterlibatan Fujitsu dalam kompensasi. Nah, Fujitsu selaku pengembang Horizon mengakui memiliki kewajiban moral untuk membantu menanggung pembayaran kompensasi bagi para korban. Partisipasi dalam pendidikan publik. Nah, selain itu juga Fujitsu dan staf Post Office memberikan kesaksian dalam pendidikan publik yang dimulai pada tahun 2022 dengan keterlibatan ini bertujuan mengungkapkan kelemahan sistem, pola kesalahan, dan memberikan data untuk mencegah kejadian serupa. Dan yang keempat, melakukan program kompensasi besar-besaran, itu walaupun Post Office ini dikelola oleh pemerintah Inggris, Fujitsu turut menjadi pihak yang diharapkan mendukung secara finansial. Hingga tahun Juni 2025, lebih dari 1 miliar pounds telah dialokasikan dalam berbagai skema kompensasi bagi ribuan korban. Dan yang bertujuan untuk membantu secara finansial dan agar kompensasi itu merata kepada yang merasa dirugikan pada kasus ini. Dan yang terakhir yaitu peningkatan keamanan dan audit teknologi. Nah, sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Fujitsu dan Post Office berkomitmen meningkatkan proses audit, pengujian perangkat lunak, serta transparansi dalam pembangunan sistem baru dengan tujuan agar data keuangan tidak lagi bergantung pada algoritma yang belum teruji sempurna. Baik, next. Baik, untuk kesimpulan dari kasus Fujitsu ini, kasus Post Office Horizon ini menjadi pelajaran penting bahwa penggunaan aplikasi komputer akuntansi harus selalu disertai prinsip etika yang kuat. Sistem Horizon ini juga yang mengalami cacat pelaporan justru dijadikan dasar hukum tanpa verifikasi yang memadai, sehingga ribuan orang dituduh melakukan kecurangan, dan tindakan ini melanggar nilai integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional karena keputusan bisnis hukum diambil hanya berdasarkan data teknologi yang belum teruji. Nah, dan secara etis, perusahaan yang menggunakan aplikasi akuntansi ini wajib menjamin keamanan sistem melalui pengujian dan audit berkelanjutan, sikap transparan ketika muncul kesalahan, serta melindungi hak dan martabat manusia dengan mengutamakan keadilan. Nah, dan permasalahan ini membuktikan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan pertimbangan moral. Kemajuan aplikasi akuntansi harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab yang etis agar data keuangan benar-benar mendukung akurasi laporan, bukan menjadi sumber ketidakadilan. Baik, sekian kasus pertama dari saya. Kasus selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menjelaskan, memaparkan kasus kedua, yang itu di mana kasus tentang berita hoax tentang easy accounting system oleh kompetitor, yaitu Accurate. Yang di sini di mana ada 5 pokok permasalahan utama. Yang pertama, yang di sini ada isu kemiripan atau duplikasi fitur, yang di mana permasalahan ini diawali dengan berdasarkan berita tersebut. Isi accounting ini dinilai sangat mirip dengan sistem Accurate karena hampir menduplikasi seluruh fitur Accurate dan kemudian hanya menambahkan beberapa fitur baru untuk menarik pengguna atau memberikan inovasi. Nah, dari sisi teknis, nah di sini juga ada stabilitas database, permasalahan tentang stabilitas database, yang dimana Easy Accounting System ini semula menggunakan database Interbase, namun kemudian bermigrasi ke Firebird karena masalah ketidakstabilan. Meskipun sudah bermigrasi, sistemnya masih dianggap belum sekuat Accurate yang sudah lama menggunakan Firebird dan terbukti stabil. Lalu yang ketiga, selain itu ada beberapa fitur Easy Accounting yang belum sempurna dan masih mengandung bug. Contohnya pada laporan arus kas tidak dapat ditampilkan secara benar karena hanya menampilkan nama akun tanpa nilai yang seharusnya ada. Bahkan muncul angka -1, di mana di sini itu adalah bug yang ditampilkan pada sistem tersebut. Lalu yang kedua, yang keempat ada proses pembaruan sistem, di mana proses pembaruan perangkat lunak juga menjadi kendala
sebab setiap update harus melalui pihak pengembang dan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh si pihak pengguna. Nah, kondisi ini berbeda dengan sistem dari Accurate yang pembaruannya lebih praktis dan bisa dilakukan sendiri oleh pengguna. Nah, dengan demikian, walaupun Easy Accounting menawarkan keunggulan seperti fitur import transaksi dari Excel secara keseluruhan, aplikasi ini tuh masih menghadapi masalah serius dalam hal stabilitas database, kendala fitur, dan kemudahan pembaruan. Nah, pada permasalahan kelima tentunya adanya kampanye negatif atau hoax dari kompetitor lainnya yang menyebabkan buruknya citra pengguna terhadap sistem easy accounting system ini. Next. Lalu pada tanggapan perusahaannya, tanggapan dari perusahaan Easy Accounting yang dimana di sini terdapat beberapa tanggapan yang sudah saya rangkum. Yang dimana menurut video klarifikasi yang dipublikasikan oleh Easy Accounting System, pihak perusahaan itu menegaskan bahwa berita negatif yang beredar mengenai kemiripan fitur, bug, stabilitas, database maupun metode pembaruan adalah hoax dan merupakan bagian dari kampanye negatif kompetitor untuk mendiskreditkan produk mereka. Nah, Easy Accounting ini juga mengajak masyarakat khususnya pengguna dan calon pengguna untuk melakukan verifikasi secara mandiri terhadap setiap klaim yang beredar, misalnya dengan membandingkan produk secara langsung serta mengecek fakta melalui sumber resmi agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum dikonfirmasi. Nah, selain itu, selain membantah isu tersebut, mereka juga menekankan keunggulan produk mereka sendiri, seperti keberadaan fitur-fitur tertentu yang dianggap belum dimiliki oleh kompetitor. Nah, dukungan teknis yang baik serta harga yang kompetitif. Nah, melalui klarifikasi ini, Easy Accounting ingin menegaskan bahwa software mereka tidak mirip atau tidak sesuai dengan gambaran negatif yang telah beredar pada berita-berita atau hoax yang telah tersebar tersebut. Jadi di sini saya rangkum ada 6 tanggapan, yaitu klarifikasi publik, ajakan pada verifikasi mandiri tadi, yaitu pembelaan fitur, stabilitas sistem, pembaruan dan dukungan teknis, serta penekanan keunggulan pada fitur-fitur yang ada di Easy Accounting System. Next. Baik, untuk solusi apa yang diberikan oleh Easy Accounting System itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja solusi yang diberikan tentang kasus tersebut. Yang pertama yaitu menekankan pentingnya transparansi dan verifikasi, yaitu dengan mengajak pengguna maupun calon pengguna untuk mengecek langsung kebenaran informasi melalui uji coba produk dan sumber resmi, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri kualitas serta stabilitas sistem isi accounting. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan dan dukungan teknis. Itu dengan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan dukungan teknis, memastikan bahwa setiap laporan bug atau kendala yang muncul dapat ditangani secara cepat dan profesional. Dan yang ketiga, yaitu menonjolkan keunggulan fitur dan pengembangan berkelanjutan. Dengan terus melakukan pembaruan dan inovasi agar produknya tidak hanya setara, tetapi juga memiliki nilai lebih dibanding kompetitor. Dan melalui langkah-langkah dari solusi tersebut, agar dapat mengembalikan kepercayaan pengguna dan membuktikan bahwa tuduhan yang beredar tidak sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya. Next. Dan selanjutnya merupakan kesimpulan dari kasus tersebut, yaitu etika dalam penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada kasus ini menuntut setiap pihak, baik pengembang, penyedia layanan, maupun pengguna untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Pengembang dan penyedia software wajib memberikan informasi yang akurat mengenai fitur, kelebihan, serta keterbatasan produknya tanpa meniru atau menjelekkan kompetitor secara tidak etis. Di sisi lain, pengguna perlu bersikap kritis dengan
verifikasi informasi sebelum mengambil keputusan, serta menggunakan aplikasi sesuai aturan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum. Penerapan etika ini penting untuk menjaga kepercayaan, memastikan integritas data keuangan, dan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat di industri aplikasi akuntansi. Sekian dari saya. Selanjutnya, untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu kasus 3 yang dimana penggunaan software akuntansi bajakan pada UKM atau usaha kecil menengah. Jadi pada kasus ini kita membahas masalah penggunaan software akuntansi bajakan di kalangan UKM. Banyak pelaku usaha membeli software bajakan karena aksesnya mudah dan biayanya murah. Tapi sebenarnya keputusan ini penuh resiko. Tanpa dukungan resmi, soft maupun perbaikan dari pengembang. Lebih bahayanya lagi, software semacam ini sering menjadi pintu masuk malware atau program jahat yang bisa mencuri data keuangan perusahaan. Selain itu, kalau ada error atau masalah teknis, tidak ada jaminan ataupun bantuan yang bisa diberikan. Di sisi lain, penggunaan software bajakan juga masuk kategori pelanggaran hukum karena melanggar hak cipta, yang artinya perusahaan bisa saja terkena tuntutan dan denda yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, penggunaan software bajakan memang sangat berisiko, baik dari sisi keamanan data maupun keberlangsungan bisnis UKM itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya jika dilihat dari sisi perusahaan pengembang software akuntansi, sikap mereka jelas tegas menolak pembajakan. Bagi mereka, penggunaan software bajakan tidak hanya merugikan secara hukum, tapi juga membahayakan pengguna. Perusahaan menekankan bahwa software bajakan sama sekali tidak memiliki dukungan teknis, pembaruan keamanan, maupun garansi. Itu sebabnya resiko seperti malware, kebocoran data, bahkan kerusakan sistem bisa sangat tinggi. Selain itu, pembajakan juga menghambat pengembang untuk terus melakukan riset dan menambah fitur baru. Oleh karena itu, mereka mendorong pelaku usaha, termasuk UKM, untuk memakai software resmi yang berlisensi. Dengan lisensi resmi, pengguna akan mendapatkan pembaruan rutin, perlindungan data yang kuat, dan dukungan teknis kalau ada masalah. Jika sebenarnya sikap perusahaan bukan hanya untuk melindungi hak cipta mereka, tapi juga untuk memastikan ekosistem software akuntansi tetap aman dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu solusi kesimpulan dari kasus 3 ini. Itu yang pertama. Banyak pelaku usaha kecil itu masih belum memahami risiko besar yang tersembunyi di balik penggunaan software ilegal. Oleh karena itu kita diperlukan program edukasi seperti seminar, kampanye kesadaran maupun artikel yang membahas bahaya software bajakan ini. Kemudian yang kedua yaitu lisensi yang terjangkau. Faktor biaya seringkali menjadi alasan utama UMKM itu menggunakan software bajakan. Maka penyedia software itu dapat memberi harga lisensi yang terjangkau. Kemudian yang ketiga yaitu layanan resmi. Nah, software legal tentu itu disertai dengan layanan dukungan teknis. Hal ini mencakup update keamanan secara rutin, pemeliharaan sistem, serta ada jaminan keamanan data pada performa software. Kemudian yang keempat yaitu penegakan hukum. Nah, solusi terakhir adalah peran aktif pemerintah dan aparat hukum untuk ini diperlukan untuk kerjasama dengan lembaga hak cipta untuk menindak peredaran software bajakan yang semakin marak. Kemudian selanjutnya eh, solusinya, nah dari pembahasan kasus dan solusi yang sudah disampaikan, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu penggunaan software akuntansi itu harus didasarkan pada etika profesional. Nah, etika ini meliputi kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum. Memakai software bajak ini memang terlihat praktis dan murah di awal, tetapi sebenarnya itu justru menimbulkan banyak kerugian. Nah, yang pertama, software bajak ini jelas melanggar hak cipta yang berarti melanggar hukum. Kemudian kedua, ia juga mengancam keamanan data karena tidak ada perlindungan atau update resmi.
Bocoran data akuntansi bisa menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Kemudian ketiga, pengguna software ilegal ini dapat menurunkan integritas profesional seorang akuntan atau pelaku usaha. Kemudian yang terakhir yaitu software bajak ini menimbulkan risiko hukum berupa denda maupun tuntutan. Oleh karena itu, akuntan maupun pelaku usaha wajib menggunakan software resmi dan berlisensi. Hal ini bukan hanya demi kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga reputasi profesi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok satu. Apabila ada salah kata maupun salah ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.